Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, tetap semangat belajar walaupun di rumah. Sekarang kita belajar tema 3 sub 2, yaitu bahasa Indonesia mengenai kesimpulan. Kesimpulan adalah intisari dari suatu paragraf. Langkah menentukan kesimpulan. Satu, secara intensif teks tersebut. 2. Tentukan ide pokok paragraf. 3. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok paragraf. Perhatikan teks berikut. Merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, situ kita bisa menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok paragrafnya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain menentukan ide pokok, kita tarik kesimpulan. Kesimpulan dari paragraf yaitu jagung sangat penting di Indonesia. Nah, demikian materi untuk menarik kesimpulan. Sekarang kita masuk kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah untuk dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Tidak menggunakan kata yang bermakna sama. Contoh kalimat tidak efektif. Para siswa-siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Kata para berarti banyak. Begitu juga dengan siswa-siswa. Maka dari itu, kita bisa menggunakan salah satunya. Nah, sekarang kita buat contoh kalimat efektifnya ya, efektif ya. Nah, para siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Yang kedua, kalimat efektifnya, siswa-siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Nah, contoh yang kedua, tidak bermakna ganda. Contoh kalimat tidak efektifnya, guru baru pergi ke kantor. Kalimat di atas bisa bermakna ganda yaitu guru sedang pergi ke kantor atau guru yang baru sedang pergi ke kantor. Contoh kalimat efektifnya, guru yang baru sedang pergi ke kantor. Contoh kalimat efektif yang kedua, guru sedang pergi ke kantor. Masuk memiliki ketepatan pemilihan kata. Contoh kalimat tidak efektifnya yaitu rumah itu sedang dibuat. Penggunaan kata dibuat tidak cocok digunakan untuk kata rumah. Nah, kita buat kalimat efektifnya. Nah, rumah itu sedang dibangun. Nah, yang berikutnya, memiliki kesejahteraan bentuk yang konsisten. Contoh kalimat tidak efektif. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara memilah, membuang, dan pengolahan. Penggunaan kata pengolahannya menggunakan imbuhan yang tidak konsisten dengan kata sebelumnya. Agar konsisten, gunakan imbuhan me. Contoh kalimat efektifnya. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara memilah, membuang, dan mengolahnya. Nah, yang tidak efektif tadi pengolahannya. Nah, kita buat kalimat efektifnya menjadi mengolahnya. Yang berikutnya, memiliki ketegasan makna.
Contoh kalimat tidak efektif. Kamu duduklah di kursi itu. Penggunaan kata kamu bisa dihilangkan agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Contoh kalimat efektif. Duduklah di kursi itu. Nah, yang berikutnya tidak bersubjek ganda. Contoh kalimat tidak efektif. Henry demam sehingga Henry tidak dapat masuk sekolah. Pengulangan nama Henry bisa dihilangkan. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh kalimat efektif. Henry demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Yang berikutnya penggunaan konjungsi yang tepat. Contoh kalimat tidak efektif. Ibu yang berbelanja di pasar baru. Penggunaan konjungsi yang di depan predikat dapat membuatnya menjadi perluasan kalimat. Nah, kita buat kalimat efektifnya. Ibu berbelanja di pasar baru. Yang berikutnya, hindari peletakan kata depan atau preposisi di depan subjek. Contoh kalimat tidak efektif. Bagi semua siswa diharapkan masuk kelas. Penggunaan kata bagi di depan subjek dapat mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat efektif. Semua siswa diharapkan masuk kelas. Nah, demikian materi kita mengenai kalimat efektif. Ibu harapkan tuliskan materi yang kita pelajari di buku catatan. Setelah kamu selesai menuliskannya, nah baru kerjakan latihan LKS halaman 59 bagian 1 nomor 1 sampai 10. Terima kasih, tetap semangat.